Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Andriani, mengajar Bahasa Indonesia, nomor PPG 20180031279, nomor induk mahasiswa 0392222494, LPTK Universitas Pakuan. Pengambilan perekaman video diambil pada tanggal 13 Desember 2002 pukul 12 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali ya di materi bahasa Indonesia. Walaupun hari sudah siang dan kalian setelah olahraga ya, Ibu harap kalian masih bersemangat untuk belajar pelajaran berikutnya, ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya, Tio, dipimpin berdoa. Siap, gerak, mulai. Memberi salam. Ibu akan mendata kehadiran atau absensi dulu ya. Adam Darmawan, Adityo, Hadir. Amelia. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran berikutnya ya, tadi Ibu udah absen. Ada beberapa teman kalian yang tidak hadir. Semoga nanti teman yang sedang sakit cepat-cepat diberi kesehatan ya. Amin. Terus di sini Ibu akan memeriksa kelengkapan, kesiapan belajar kalian. Silahkan dikeluarkan buku LKS-nya, alat tulisnya. Belajar ya, alat tulis dan bukunya sudah disiapkan. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran materi kali ini atau hari ini. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu kalian harus mampu mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif yang pertama ya. Yang kedua, kalian atau anak-anak harus mampu mengidentifikasi aspek kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, setelah mengidentifikasi struktur dan aspek kebahasaan tadi, kalian harus mampu menyimpulkan informasi apa saja yang dibahas di dalam teks pidato yang telah kalian baca nantinya, ya. Nah, itu. Setelah itu, kalian perwakilan kelompok akan mempresentasikan ke depannya hasil RKPD-nya dan tugasnya. Perwakilan kelompok. Ya, silakan bukunya dikeluarkan. Sudah siap? Buku dan alat tulisnya. LKS-nya sudah disiapkan di meja masing-masing ya. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran berikutnya, minggu lalu Ibu sudah sampaikan mengenai materi tentang apa? Bab 3 itu teks tanggapan ya. Nah, teks tanggapan kalian sudah membuat atau menuliskan tanggapan yang berupa saran, kritik, ujian dan sanggahan. Nah, minggu ini atau hari ini kita mulai mempelajari tentang teks pidato persuasif. Ada yang tahu? Atau sebelumnya sudah pernah mempelajari tentang teks pidato persuasif? Belum? Baiklah, di sini Ibu harap kalian masih bersemangat ya, walaupun sudah berkeringat menggunakan kaos olahraga karena kalian sudah tadi praktek olahraga ya, tapi tetap bersemangat untuk mempelajari pelajaran berikutnya. Nah, sebelum Ibu sampaikan pembelajaran atau materi pembelajaran, silakan kalian simak
contoh pembacaan pidato dari siswa SMP kelas 9 ya. Silakan disimak. Berangkat baik, jujur dan taat agar harta dan martabat bangsa tidak dipandang sebelah mata ataupun diremehkan. Bagaimana nasib bangsa jika remaja tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang baik? Apakah Indonesia akan maju dengan remaja yang tidak berpendidikan dan tidak bermoral? Bapak dan Ibu serta para staf pegawai yang saya hormati, jika ada seseorang bertanya kepada saya, mana yang kompeten, remaja yang berpendidikan atau remaja yang bermoral? Saya jelas akan memilih keduanya. Mengapa? Karena remaja yang berpendidikan tanpa memiliki moral ataupun remaja yang bermoral tanpa memiliki pendidikan bukanlah remaja unggul yang sesungguhnya. Bukanlah remaja yang dapat mengalungkan bangsa. Seperti sekarang ini, banyak berita dan video mengenai remaja yang beredar di media sosial. Mengapa saya membacakan video dan berita seperti ini? Saya menggunakan para remaja, sehingga kita remaja pengawasan dari orang tua dan sikap terbuka antara orang tua dan anak. Semakin jaga. Di sini di layar Infocus kalian perhatikan materi yang akan disampaikan oleh Ibu hari ini yaitu tentang pidato persuasif. Pidato persuasif. Nah, di sini kita akan membahas tentang mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Ya. Persuasif. Ada yang tahu persuasif? Dari kata persuasif itu sendiri apa? Persuasif itu artinya mengajak, ya, mengajak, mempengaruhi agar audiens atau si pendengar itu ikut serta di dalamnya. Contohnya, misalkan dalam pidato persuasif biasanya digunakan oleh siapa? Tim-tim kampanye, ya, kampanye partai biasanya itu menggunakan teks pidato. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam. Kita kalian perhatikan yang sini, lihat ya. Saya di tengah ya, biar yang sana enggak terhalang. Nah, lihat di sini. Yang pertama, ada pengertian teks pidato. Apa yang dimaksud dengan teks pidato? Nah, lihat di sini pengertian teks pidato. Teks pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Lalu, pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Nah, jadi pidato itu ya suatu ucapan dengan susunan terprogram ya, ada paragraf 1, 2, 3. Nah, di situ disampaikan ke khalayak ramai atau ke audiens, gitu ya. Nah, itu namanya teks pidato. Nah, materi berikutnya, setelah tadi kita membaca tentang pengertian teks pidato, nah di sini ada apa dibaca coba? Struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif. Pada pidato sebetulnya strukturnya itu tetap ya mempunyai 3. Dalam struktur itu ada 3. Yang pertama ada pembuka, yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Nah, di sini struktur teks pidato persuasif. Yang pertama ada pembuka. Biasanya pembuka itu seperti apa? Mengucapkan salam, ya. Nah, ada yang ingat kalau di dalam pembuka itu biasanya ada ucapan salam. Terus selain ucapan salam, di situ ada apa lagi? Penyampaian rasa hormat ya. Biasanya setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah,
ya. Jadi di dalam pembuka itu mencakup salam pembuka, lalu ada penyampaian rasa hormat dan sedikit prakata ya di situ. Nah, yang kedua, strukturnya apa? Isi. Isi itu apa? Isi artinya di dalam isi itu tujuan kita pidato ingin menyampaikan apa ya. Nah, di sini kan pidato nanti dibahas ada beberapa macam pidato ya, ada pidato arsi, informasi dan persuasif. Di sini pidato persuasif ada isi, tentunya di dalam isi pidato persuasif itu apa? Tentang tadi kan arti dari persuasif itu adalah mengajak ya, mempengaruhi untuk ikut serta di dalamnya. Berarti di dalam isi pidato persuasif itu adalah apa? Si pembaca bertujuan ingin mengajak audiens atau si pendengar untuk ikut serta ya. Misalnya nih di dalam kampanye partai, biasanya di situ menyampaikan isi tentang apa? Visi dan misi partai tersebut ya, supaya si audiens atau anggotanya tuh tahu nih tujuannya apa sih ini partai ya, visi dan misinya apa. Nah, itu disebutkan ya. Jadi di dalam isi itu apa saja yang kita bahas, permasalahan yang akan kita sampaikan ya. Nah, yang ketiga, struktur penutup. Nah, struktur yang ketiga dalam teks pidato persuasif itu ada penutup. Nah, tadi di pembuka ada salam pembuka, tentunya di dalam penutup ada salam penutup. Nah, sebelum terakhir salam penutup biasanya di situ ada kesimpulan ya, ada simpulan dari permasalahan tadi yang sudah disampaikan. Nah, itu termasuk ke dalam penutup. Nah, jadi kalian ingat ya, struktur teks pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama ada pembuka, yang kedua ada isi, yang ketiga penutup. Nah, itu struktur dari teks pidato persuasif. Nah, yang berikutnya setelah kita bahas mengenai struktur teks pidato persuasif, di sini ada, nah, apa judulnya di atas? Aspek kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, aspek kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama di sini apa? Bersifat mendorong mengajak. Nah, jadi aspek kebahasaan teks pidato persuasif yang pertama itu bersifat mendorong atau mengajak. Nah, tadi seperti saya katakan sebelumnya, persuasif itu artinya mengajak ya, mempengaruhi agar audiens ikut serta di dalamnya. Nah, ini yang pertama tadi, aspek kebahasaan teks pidato persuasif, bersifat mendorong atau mengajak. Lalu yang kedua, membangkitkan emosi, menyetujui dan meyakini. nah, membangkitkan emosi, menyetujui dan meyakini. Nah, jadi di dalam aspek kebahasaan teks pidato persuasif itu harus membangkitkan emosi. Emosinya seperti apa? Emosinya bukan emosi gotok-gotokan tentunya ya, tapi emosi, oh setelah mendengar pidato tadi, kok saya jadi ingin ikut serta di dalamnya, ingin ikut serta di dalam anggota partai tersebut misalnya. Nah, itu membangkitkan emosi. Lalu ada kata menyetujui, setuju atau tidak. Nah, itu pilihan. Berarti di dalam pidato persuasif di sini ada kata menyetujui, berarti harus disampaikan apa saja nih permasalahan yang kira-kira harus mengharuskan audiensnya itu untuk menyetujui. Kira-kira setuju tidak nih sekolah hari Sabtu masuk? Setuju tidak? Nah, tidak, berarti itu orasi atau pidato dari kepala sekolah. Misalnya kepala sekolah ya, anak-anak mulai semester depan hari Sabtu kalian masuk, seperti
biasa, tidak libur. Kalian setuju atau tidak? Tidak. Tidak, maunya libur. Nah itu menyetujui atau tidak berarti ada negosiasi di dalam isi permasalahan tadi, ya. Terus ada meyakini bahwa si audiens tadi mendengar, meyakini sepertinya partai yang akan saya pilih bisa mensejahterakan rakyat atau menjadi perbaikan bagi rakyat Indonesia. Nah itu meyakini bahwa kita bisa meyakini. Lalu yang berikutnya apa dibaca? Bersifat menarik kepercayaan pembaca atau pendengar. Bersifat menarik kepercayaan pembaca dan pendengar atau pendengar. Bersifat menarik kepercayaan. Nah, tadi ya, apa-apa yang disampaikan dalam pidato persuasif menarik kepercayaan, harus bisa menarik kepercayaan. Kira-kira audiens percaya nggak nih kalau misalkan saya menyampaikan pidato persuasif tentang kebersihan, ya? Marilah anak-anak kita galakkan kebersihan lingkungan sekolah, jangan membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Nah itu mengajak, ya, atau menarik kepercayaan. Lalu berikutnya apa? Mendorong atau mengajak pembaca atau pendengar untuk ikut berpartisipasi dalam tersebut. Mendorong atau mengajak pembaca atau pendengar untuk ikut berpartisipasi dalam hal tersebut. Nah, tadi contohnya, ayo anak-anak kita galakkan kebersihan lingkungan di sekolah. Misalkan saya dalam orasinya, dalam pidatonya, ya. Nah itu berarti mendorong atau mengajak. Nah itu masuk ke dalam aspek kebahasaan teks pidato. Berikutnya, menciptakan kesepakatan antara penulis dan pembaca atau pendengar. Nah tadi di akhir pidato nih ya, ada kesepakatan. Misalnya tadi pidato partai. Kira-kira setelah disampaikan pidato, ibu dan bapak misalkan, ibu dan bapak apakah mau atau bersedia memilih partai kami, misalkan seperti itu ya. Nah itu berarti kesepakatan, ya. Kira-kira dalam orasinya atau pidatonya si audiens bisa nggak nih, ya, menciptakan kesepakatan, atau saya sebagai penyampai pidato bisa atau tidak. Nah di dalam pembahasannya, di dalam isinya itu harus ada aspek kebahasaan teks pidato persuasif, menciptakan kesepakatan antara penulis dan pembaca atau pendengar. Nah itu tadi aspek kebahasaan teks pidato persuasif. Ya. Nah kalian sudah siap belajar ya, alat tulis dan bukunya sudah disiapkan. Sebelum pembelajaran dimulai, ibu ini menyampaikan tujuan pembelajaran materi kali ini atau hari ini. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu kalian harus mampu mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif yang pertama, ya. Yang kedua, kalian atau anak-anak harus mampu mengidentifikasi aspek kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, setelah mengidentifikasi struktur dan aspek kebahasaan tadi, kalian harus mampu menyimpulkan informasi apa saja yang dibahas di dalam teks pidato yang telah kalian baca nantinya, ya. Nah itu, setelah itu kalian perwakilan kelompok akan mempresentasikan ke depan ya hasil RKPD-nya dan tugasnya, perwakilan kelompok. Nah tadi sudah kalian simak tayangan materi dan video. Berikutnya saya akan berikan tugas LKPD ya. Tugas peserta didik secara berkelompok ya. Ada kebetulan hari ini sudah dikelompokkan ya, jadi kita mudah dan tidak ribut lagi karena kalian sudah siap. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelompok
Ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 2 lagi ya. Nah, itu tugas LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya. Kalian tidak boleh mengerjakan sendiri dan temannya asik-asik ngobrol ya. Semuanya harus ikut mengerjakan. Tugasnya di situ dilihat ya, sambil dijelaskan sambil dilihat. Kalian lihat di situ ada teks pidato persuasif ya yang berjudul apa judulnya? COVID-19 di Indonesia. Ya, COVID-19 di Indonesia ya. Kalian baca, lalu perintah pertama atau kedua, pertama kalian baca dulu. Yang kedua, identifikasilah struktur teks pidato persuasif teks yang telah dibaca tadi. Ya. Strukturnya ada apa aja tadi yang sudah disampaikan? Struktur teks pidato ada apa aja? Membuka, isi, dan penutup. Membuka, isi, dan Penutup. Itu struktur. Nanti kalian cari di situ sesuai dengan teksnya ya, strukturnya. Pembuka ada di paragraf berapa? Isi termasuk paragraf yang keberapa? Yang penutup juga paragraf keberapa? Lalu yang kedua, tugasnya kalian mengidentifikasi aspek kebahasaan teks pidato persuasif ya yang telah dibaca. Lalu yang ketiga apa? Kalian menyimpulkan ya, menyimpulkan informasi apa sih yang tadi teks pidatonya yang sudah dibaca ya. Lalu nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikan ke depan ya. Paham? Ada yang bertanyakan? Tidak? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan secara berkelompok semuanya. Ya. Nah, dibaca teksnya, silakan. Secara berkelompok, ayo semangat. Dedek ikut ya, berkelompok. Kamu udah paham? Ada yang mau tanya enggak? Alif, dibaca teksnya Alif.
diwakilkan oleh Raisa. Silakan Raisa. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2 pengen Ini membacakan hasil tugasnya ya. Nah, di sini kan kalian sudah mengidentifikasi struktur dan aspek kebahasaan ya. Di kelompok 2, Ibu akan meminta Raisa membacakan paragraf pembuka dari teks pidato yang sudah Raisa identifikasi. Silakan. Paragraf pembukanya yang mana dan bunyinya seperti apa? Silakan dibaca. bagian pembuka di paragraf pertama. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangkaian acara ini. Ya, itu tadi pembuka ya atau struktur pertama dari teks pidato persuasif sudah disampaikan oleh Raisa. Perwakilan kelompok 2 ada di paragraf pertama ya pembukanya ya. Nah, itu sudah pasti. Di situ menyebutkan salam pembuka ya Raisa, salam pembuka, lalu ada ucapan hormat dan rasa syukur. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Beri tepuk tangannya dong. Nah, berikutnya Ibu minta dari kelompok 4 untuk membacakan hasil tugasnya. Silakan perwakilan dari kelompok 4. Perkenalkan diri dulu, boleh? Perkenalkan, nama saya Aprilia dari kelompok 4 Akan menyampaikan akan menyampaikan tugasnya, tugas. ya. Nah, Ibu minta dari kelompok 4 menyampaikan isi dari teks pidato persuasif. Silakan dibacakan isinya yang mana? Ya, dibaca. Sudah lebih dari 2 tahun berlalu sejak pandemi COVID-19 pertama kali menerjang Indonesia. Meskipun begitu, bukan berarti pandemi sudah berakhir dan bisa bersantai mengabaikan protokol kesehatan. Saat ini, varian dari COVID-19 masih terus bertebaran sehingga kita harus terus berhati-hati. Nah, apa sih yang dibahas? Nah, di dalam isi dia membahas permasalahan ya. Nah, di sini sesuai dengan teksnya membahas tentang COVID ya, tentang COVID-19 atau COVID-19. Nah, di sini menyebutkan bahwa petugas-petugas COVID itu masih aktif ya untuk mengidentifikasi korban-korban COVID-19. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan kelompok 4. Beri tepuk tangan dulu dong. Nah, berikutnya dari kelompok 4, Kevin. Silakan Kevin. Ayo Kevin, sampaikan hasil tugasnya. Nah, berikutnya akan disampaikan oleh kelompok 3. Silakan diperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Kevin dari perwakilan dari kelompok 3. Akan menyampaikan hasil tugasnya. Menyampaikan hasil dari tugas. Ya. Nah, silakan Kevin, Ibu minta kamu sampaikan struktur teks pidato bagian isi. Sudah lebih dari 2 tahun berlalu sejak pandemi COVID-19 pertama kali menerjang Indonesia. Meskipun begitu, bukan berarti pandemi itu sudah berakhir dan bisa bersantai mengabaikan protokol kesehatan. Saat ini varian COVID-19 masih terus bertebaran sehingga kita harus terus berhati-hati. Ya, nah itu tadi isi dari teks pidato persuasif atau membahas tentang permasalahan COVID-19. Beri tepuk tangan dulu dong. Nah, saya mau. Nah, tadi sudah disampaikan ya presentasi kelompoknya. Nah, sekarang Ibu ingin perwakilan kelompok dapat menyimpulkan apa saja sih yang sudah dibahas tadi ya di dalam RKPD dan di dalam bahan ajar yang telah Ibu sampaikan. Nah, ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Raisa dari kelompok 2. Silakan Raisa.
Kesimpulan hasil diskusi kali ini, Boleh berdiri, Reza? kesimpulan hasil diskusi kali ini, pidato persuasif mengidentifikasi struktur dan aspek kebangsaan teks pidato persuasif. Kesimpulan teks menyampaikan tentang permasalahan COVID-19 yang melanda Indonesia. Ya, jadi kesimpulannya tadi ya sudah disampaikan oleh kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu dah. Nah, jadi kesimpulannya tadi materi hari ini atau kalian tugas LKPD-nya sudah mengidentifikasi struktur dan aspek kebahasaan dari teks pidato persuasif. Nah, berikutnya, nah tadi setelah kalian kerjakan dan kumpulkan tugas LKPD-nya, lalu berikutnya ada tugas evaluasi ya. Kalau tugas LKPD itu untuk nilai kelompok ya, tugas evaluasi itu untuk nilai pribadi. Nah, Ibu akan bagikan tugas evaluasinya. Ibu beri waktu 10 menit atau 15 menit ya untuk kalian kerjakan. Ini tugas evaluasi untuk nilai pribadi ya. Kalau LKPD tadi nilai kelompok. Sudah dapat semua ya? Silakan dikerjakan. Udah selesai tugas evaluasinya? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Sudah. Jadi ini tugas evaluasi itu untuk nilai pribadi ya. Jadi saya koreksi, nanti kalian bisa tahu nilai berapa ya. Nah, setelah saya atau Ibu sampaikan materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin merefleksi atau mengulas ulang ya. Apa sih yang sudah disampaikan tadi dari awal sampai akhir? Tentang apa materinya? Teks Teks pidato persuasif ya, pidato persuasif. Nah, kalian sudah paham dan bisa membedakan ya pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang di dalamnya mengajak, mempengaruhi ya, membangkitkan emosi ya, agar audiens bisa atau mau mengikut sertakan dirinya di dalam kegiatan tersebut. Nah, sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kalian sudah paham ya dengan materi yang sudah disampaikan hari ini ya. Baik. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin sampaikan untuk materi berikutnya ya. Ibu akan menyampaikan nanti materi tugas keterampilan kalian nanti menulis teks pidato ya.
Kalau sekarang kan kalian masih mengidentifikasi. Untuk minggu depan kalian di pertemuan kedua di bab ini nanti kalian menulis teks pidato, ya. Nah, mungkin hari ini cukupkan ya untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, silahkan kalian bereskan bukunya, alat tulisnya, dirapihkan, jangan sampai ada yang tertinggal karena hari ini pembelajaran jam terakhir ya. Iya. Silakan dirapihkan. Silakan sebelum pulang disiapkan, dirapihkan dan berdoa terlebih dahulu. KM-nya Dio silakan disiapkan pulang. Siap, doa mulai. Memberi salam.